Rodrigo menangkan tim Samba. Italia akhirnya menang di markas Prancis setelah 70 tahun. Gol 12 detik Bradley Barcola jadi rekor tercepat timnas Prancis. Kabar buruk buat Arsenal, Memphis Depay lanjutkan karir di Brazil. Berikut berita lengkap Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Brazil versus Ekuador. Gol Rodrigo menangkan tim Samba 1-0. Brazil versus Ekuador berlangsung di Stadion Couto Pereira. Rodrigo mencetak gol di menit ke-30. Brazil terus mendominasi di sisa laga, namun tak ada tambahan gol yang tercipta. Skor 1-0 untuk kemenangan Brazil menghiasi pertandingan. Hasil itu membuat Brazil naik ke peringkat keempat sementara klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL dengan 10 poin dari 7 laga. Uruguay versus Paraguay tuntas tanpa gol. Selesai sudah laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan Uruguay versus Paraguay. Tidak ada gol yang tercipta selama 90 menit. Uruguay dengan 1 poin gagal mendekati Argentina di puncak klasemen dan tertahan di posisi kedua dengan 14 poin. Setelah 70 tahun, Italia akhirnya menang di markas Prancis. Italia mengalahkan Prancis dalam laga tandang di UEFA Nations League. Glazuri untuk pertama kalinya menang di markas Les Blues dalam 70 tahun terakhir. Luciano Spalletti bersyukur timnya bisa menang comeback atas Prancis, terutama memuji kerja keras para pemainnya di lapangan. Gol 12 detik Bradley Barcola jadi rekor tercepat timnas Prancis. Bradley Barcola jadi pencetak gol tercepat dalam sejarah timnas Prancis. Penyerang Paris Saint-Germain ini membobol gawang Italia 12 detik setelah kick off. Golnya itu sekaligus menjadi yang ketiga buatnya dalam seragam Les Blues. Gagalnya eksperimen Didier Deschamps. Didier Deschamps membuat eksperimen pada laga Prancis versus Italia di UEFA Nations League 2024-2025. Les Blues kalah menandakan percobaannya gagal. Gravenberch kini lebih pede, apa rahasianya? Ryan Gravenberch langsung top chair di awal musim ini. Ini semua tak lepas dari kepercayaan penuh yang diberikan manajer Arne Slot. Performa yang jauh berbeda ketimbang musim pertamanya yang banyak diwarnai dari bangku cadangan. Saat itu Jurgen Klopp seperti kesulitan mencari posisi terbaik untuk Gravenberch. Kabar buruk buat Arsenal. Arsenal mendapatkan kabar buruk. Rekrutan barunya Riccardo Calafiori mengalami cedera saat membela timnas Italia. Calafiori mendapatkan cedera setelah betisnya secara tidak sengaja tertimpa kaki Ousmane Dembele yang terjatuh akibat tackle keras Alessandro Bastoni. Pesan Cucurella ke Chelsea. Chelsea kerap gonta-ganti manajer sejak musim lalu. Back Marc Cucurella berharap Enzo Maresca bisa mendapatkan waktu lebih banyak agar bisa membuktikan dirinya. Memphis Depay lanjutkan karir di Brazil. Pemain timnas Belanda itu dilaporkan telah sepakat untuk bergabung dengan Corinthians. Kabar ini disampaikan langsung oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Sabtu 7 September 2024. Depay diberi kontrak pendek oleh Corinthians. Sang pemain akan menandatangani kontrak sampai akhir tahun 2026.
Erick Thohir beri syarat agar Elkan Bagot kembali ke timnas. Erick Thohir membuka peluang Elkan Bagot dapat kembali membela timnas Indonesia. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Erick Thohir mengatakan pemanggilan ke timnas Indonesia bisa terjadi jika Elkan Bagot dan pelatih timnas Indonesia Sinteyong memperbaiki hubungan satu sama lain. Erick Thohir mengatakan Elkan dan Sinteyong sebaiknya duduk bersama untuk kepentingan timnas Indonesia, namun dia sangat menghormati apapun keputusan Sinteyong. Pelatih Eintracht Frankfurt meninggal dalam kecelakaan. Eintracht Frankfurt telah mengkonfirmasi bahwa pelatih kepala tim U19 mereka, Helhe Rassi, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Sang pelatih mengembuskan nafas terakhirnya di usia 33 tahun. Menurut laporan dari media ternama Jerman Bild, Helhe saat kejadian sedang mengendarai mobil Hyundai berwarna putih. Berdasarkan foto, terlihat jelas bahwa mobil yang dikendarai oleh Helhe mengalami kerusakan parah di bagian depan. Cedera lagi, Gio Reyna tinggalkan skuad Amerika Serikat. Giovanni Reyna terpaksa mundur dari skuad timnas Amerika Serikat jelang pertandingan FIFA Matchday karena cedera. Sang pemain dilaporkan sedang dalam perjalanan kembali ke Dortmund untuk menjalani pemeriksaan medis. Reyna baru mencatatkan satu penampilan untuk di Borussen musim ini. Meski kontribusinya masih minim, kehilangan sang pemain jelas akan jadi masalah bagi Nuri Sahin. Kontrak rumit Victor Osimhen, klausul rilis turun di musim depan. Victor Osimhen telah menyelesaikan transfer pinjaman ke Galatasaray dan mengkonfirmasi opsi untuk memperpanjang kontraknya dengan Napoli hingga Juni 2027. Pernyataan resmi mencatat jika Osimhen akan dibayar gaji bersih sebesar 6 juta euro, namun sebagai imbas dari ketentuan tersebut terdapat klausul pelepasan yang diperkirakan akan turun tahun depan dari 130 juta euro menjadi 75 hingga 80 juta euro. Usai jeda internasional, David De Gea siap lakoni debut di Serie A. Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, David De Gea diperkirakan akan melakoni debutnya di Serie A setelah jeda internasional. De Gea menjadi tokoh utama dalam kesuksesan Fiorentina melenggang ke fase Liga Conference League setelah melakukan banyak penyelamatan gemilang. Namun ia belum bermain di Serie A. Pemain Spanyol itu akan bermain sebagai pemain inti bagi Fiorentina melawan Atlanta setelah jeda internasional. Mats Hummels akan kembali ke Dortmund. Mats Hummels meninggalkan Dortmund musim panas ini setelah kontraknya berakhir di klub. Hummels akan kembali ke Signal Iduna Park akhir pekan ini untuk pertandingan perpisahan Jakub Blaszczykowski dan Lukas Piszczek, di mana ia akan bermain untuk tim Kuba. Sebelum kick-off pertandingan, Borussia Dortmund juga akan memberikan ucapan perpisahan secara resmi untuk sang bek. Ia juga akan melakukan reuni dengan Jurgen Klopp yang akan menjadi pelatih tim Kuba. Melebihi batas biaya skuad, AS Roma didenda UEFA. Klub sepak bola asal Italia AS Roma dikenai denda sebesar 2 juta euro karena melampaui target sementara yang ditetapkan untuk tahun keuangan 2023. Sanksi ini diumumkan oleh UEFA's Club Financial Control Body atau CFCB pada hari Jumat. Hukuman tersebut diberikan berdasarkan aturan baru yang dikenal sebagai aturan biaya skuad yang menggantikan sistem financial fair play yang sebelumnya digunakan UEFA. Anthony tak level main di Liga Turki, dia siap guncang Liga Primer Inggris. Winger Manchester United Anthony menutup segala spekulasi mengenai masa depannya. Seperti diketahui, Anthony sempat santer diberitakan bakal merapat ke Liga Turki, namun kini dengan tegas pemain asal Brasil itu menolak meninggalkan klub sekaliber Manchester United untuk gabung ke tim sekelas Fenerbahce.
Anthony yakin dirinya bisa bersinar di Liga Primer musim ini dan merebut satu tempat di tim inti Ten Hag. Gagal ke Newcastle, giliran Manchester City pantau Mark Guehi. Mark Guehi jadi satu di antara pemain yang gagal didaratkan oleh Newcastle United pada bursa musim panas 2024 lalu dan kini berpotensi untuk mendapatkan persaingan dari Manchester City tahun depan. Guehi sendiri dapat perhatian dari sejumlah tim besar Inggris pasca tampil gemilang bersama The Eagles. Namanya semakin mencuat usai bermain impresif di timnas Inggris pada gelaran Euro 2024 di Jerman lalu. Kabar positif dari Anfield, Liverpool siapkan kontrak baru untuk Mohamed Salah. Manajemen Liverpool dikabarkan siap memperpanjang masa kerja Mohamed Salah dan berharap sang bintang sudah menandatangani kontrak barunya sebelum tahun baru nanti. Pasalnya, jika nego molor, maka pemain kidal itu bakal bisa menggelar negosiasi prakontrak dengan klub lain. Meski kontraknya tersisa setahun, Mohamed Salah tak risau. Ia enggan memikirkan hal tersebut. Salah mengaku lebih fokus untuk tampil semaksimal mungkin di atas lapangan bagi Liverpool. Vitor Roque bicara mengenai kegagalannya di Barcelona. Vitor Roque telah berbicara tentang waktunya di Barcelona. Hal ini setelah memastikan kepindahannya dari klub Katalan ke klub La Liga Real Betis. Agak rumit bagi saya mendapatkan beberapa kesempatan tetapi tidak seperti yang saya kira. Saya memiliki pikiran yang jernih. Sekarang saya fokus pada Betis dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk mengenakan seragam tim nasional lagi, katanya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!